Kemudian di antara manfaat kita mempelajari manhaj salaf agar kita muncul di hati kita ta'zim, pengagungan terhadap dalil. Pengagungan terhadap dalil. Nah, jadi kalau kita lihat sebagian orang, mereka mengagungkan akal, ya kan? Mengagungkan logika atau akal mereka lah, akal mereka. Nah, ini orang yang belajar manhaj salaf akan timbul pengagungan terhadap dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan? Apa yang Nabi sabdakan? Apa kata para sahabat? Kita memuliakannya, kita mengagungkannya. Akan timbul seperti itu. Akan timbul seperti itu. Jadi kita tidak akan melihat perkataan si A, si B, si C, nggak akan melihat perkataan manusia, ya A, B, C, D dan seterusnya, tidak. Kita akan selalu menginginkan apa sih yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat. Itulah ya manhaj yang benar, cara beragama yang benar, selalu menginginkan dalil dan mengagungkan dalil, mengagungkan dalil. Nah, tentunya kita udah pasti ya, kita mencintai akan semakin mencintai para salafus salih, mencintai para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sekali lagi mengagungkan dalil yang tentunya didakwahkan atau disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apa gunanya kita belajar manhaj? Apa bedanya manhaj dengan ya mazhab atau dengan akidah? Ya, ini apa bedanya ini? Antara manhaj dengan akidah, antara manhaj dengan mazhab. Nah, kan begitu. Yang pertama terlebih dahulu, ya, apa gunanya kita belajar manhaj? Apa perlunya kita belajar manhaj? Ya. Yang kita pelajari adalah jelas manhaj para sahabat, yakni metode beragamanya para sahabat, ya, cara beragamanya para sahabat, kan begitu. Itu manhaj salaf maknanya. Ya. Nah, sekarang apa gunanya kita belajar manhaj? Guna kita belajar manhaj agar Islam kita ini selamat, para jamaah. Agar Islam kita ini selamat. Selamat akidah kita, selamat ibadah kita, selamat muamalah kita, selamat akhlak kita, selamat dakwah kita, dan lain sebagainya. Agar intinya Islam kita ini selamat. Itulah perlunya kita mempelajari manhaj salafus salih. Maka kita lihat para sahabat, keislaman mereka selamat semuanya. Islam mereka selamat, ya. Islam mereka itu selamat. Inilah yang kita lihat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua kita mempelajari manhaj salaf ini, ya, agar yakni kita mendapatkan ya kebaikan di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa addalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Yang artinya, dan orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam, yaitu dari golongan muhajirin dan golongan ansor, dan siapa saja yang mengikuti manhaj mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Lihat, ini di dunia kita akan mendapat ridhonya Allah, ini di dunia, keutamaan di dunia, mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala jika kita mengikuti manhaj para sahabat. Bagaimana di akhirat? Allah nyatakan, yakni wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nah, ini untuk kebaikan di akhirat, kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sekali lagi mendapat ridha Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pentingnya kita mempelajari manhaj salafus salih. Kemudian yang ketiga adalah agar kita memiliki pendirian yang kokoh, ya, karena yang namanya badai atau rintangan, tantangan di zaman sekarang ini luar biasa besarnya. Besar sekali. Besar sekali. Apakah itu dari firaq dhallah, firqa-firqa, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, ya, ataukah dari yang lainnya. Nah, ini berat bagi umat Islam di zaman sekarang kalau mereka tidak belajar
manhaj, ya. Tidak mempelajari apa? Manhaj salafus salih, maka akan terombang-ambing, akan terprovokasi, mudah sekali terbawa oleh arus, ya, ke kanan, ke kiri, tidak memiliki pendirian. Jadi kita belajar manhaj salaf agar kita mendapatkan atau memiliki pendirian yang kokoh dalam beragama ini, tidak mudah diombang-ambing, ya, dan juga tidak mudah terkena berbagai macam syubhat-syubhat dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Kemudian di antara manfaat kita mempelajari manhaj salaf, agar kita muncul di hati kita ta'zim, pengagungan terhadap dalil. Pengagungan terhadap dalil. Nah, jadi kalau kita lihat sebagian orang, mereka mengagungkan akal, ya kan? Mengagungkan logika atau akal mereka lah, akal mereka. Nah, ini orang yang belajar manhaj salaf akan timbul pengagungan terhadap dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat, kita memuliakannya, kita mengagungkannya. Akan timbul seperti itu. Akan timbul seperti itu. Jadi kita tidak akan melihat perkataan si A, si B, si C, nggak akan melihat perkataan manusia, ya, A, B, C, D dan seterusnya, tidak. Kita akan selalu menginginkan apa sih yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa kata para sahabat. Itulah ya manhaj yang benar, cara beragama yang benar, selalu menginginkan dalil dan mengagungkan dalil. Mengagungkan dalil. Nah, tentunya kita udah pasti, ya, kita mencintai akan yakni semakin mencintai para salafus salih, mencintai para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sekali lagi mengagungkan dalil yang tentunya didakwahkan atau disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari manhaj salaf, begitu. Kemudian pertanyaan yang tadi itu, ya, apa bedanya antara manhaj dengan akidah? Kalau manhaj ini luas cakupannya, kalau akidah ini berkaitan dengan hal-hal yang pokok dalam keyakinan beragama kita, ya, atau bisa kita simpulkan atau kita rangkum, ya, yang namanya akidah Islam itu adalah rukun iman yang 6. 6 rukun iman itu semua masalah akidah. Rukun iman yang 6 itu semua adalah masalah akidah, mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Ini semua dalam rangkaian apa? Akidah. Semuanya ini masalah akidah, ya. Rukun iman yang 6 atau 6 rukun iman itu adalah kesimpulan dari masalah-masalah akidah Islam. Baik. Sekarang mudahnya begini, ya. yakni Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah dahulu, ya, ketika datang ke negeri ini, beliau memberikan suatu ilustrasi yang mudah kita cerna, ya, perbedaan antara akidah dengan, ya, Islam itu sendiri. Jadi Islam dan semua materi-materi yang ada itu diibaratkan sebuah rumah. Ibaratnya sebuah rumah. Dan rumah itu kalau punya pondasi, maka pondasi itu adalah akidahnya. Akidahnya. Ya, akidah dari, yakni bangunan Islam itu sendiri. Itu rumah. Nah, rumah ini memiliki pagar tembok yang mengelilinginya. Nah, pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut adalah manhaj. Nah, itu ilustrasi agar kita mudah memahami, ya, bedanya manhaj dengan, ya, yakni ajaran-ajaran Islam, ya, seperti akidah, ya, fikih, muamalah dan lain sebagainya, begitu. Jadi Islam dan seluruh materi-materinya itu adalah sebuah rumah. Pagar tembok yang mengelilinginya adalah manhajnya. Nah, jadi otomatis kalau seorang memiliki manhaj yang kuat, manhaj yang kokoh, manhaj yang sahih, maka otomatis Islamnya terpelihara. Islamnya akan selamat. Islamnya akan, ya, yakni baiklah, begitu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dengan manhaj. Dimulai dengan apa? Manhaj. Ya, dengan manhaj, sekali lagi. Ya, jadi, ya, kita bisa melihat kok orang menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah fikih, menyimpang dalam masalah muamalah dan lain sebagainya, karena bersumber dari manhajnya yang nggak beres. Bersumber dari manhajnya yang tidak beres.
Nah, kira-kira begitu para jamaah. Jadi manhaj ini mempengaruhi agama kita. Jadi kalau pagar tembok ya, kalau kita membayangkan ada pagar tembok, ya sebagiannya sudah runtuh, sebagian sudah bolong-bolong gitu ya. Maka dengan mudah lah ya, dengan mudah orang-orang mungkin berniat jahat bisa apa namanya, yakni masuk ke rumah tersebut, ya menjarah isi rumah tersebut misalnya, ya. Nah ini sangat berbahaya seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau seorang ya, yakni memiliki rumah, kemudian pagar tembok yang kuat, yang kokoh begitu, ya, nah ini akan terpelihara rumah tersebut, alias Islamnya akan terjaga, terpelihara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan ilustrasi ya antara ya, manhaj ya dengan akidah atau materi-materi Islam lainnya. Nah, sekarang apa bedanya antara manhaj dengan mazhab? Nah, ini beda. Mungkin kalau di telinga orang kita ini kayaknya samar-samar. Manhaj, mazhab. Ya, manhaj dengan mazhab. Nah, manhaj adalah cara beragama, metode beragama, itu manhaj. Ya. Nah kalau mazhab, nah ini kalau mazhab ini jelas ya dia kita artikan pendapat atau ya yakni pandangan seorang ya dalam bidang fikih misalnya. Kita kenal misalnya ada mazhab ya Maliki, ada mazhab Syafi'i misalnya, ada mazhab Hanafi, ya kan, Hambali gitu ya. Maka ini adalah maknanya pandangan ya dalam masalah fikih, pendapat dalam masalah fikih. Nah itu mazhab. Ya, mazhab. Jadi untuk manhaj beda dengan mazhab. Ya harap dibedakan antara dua istilah ini, ya manhaj dan mazhab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan itu biasanya memiliki manhaj dirasi. Di dalam bahasa Arabnya nih, manhaj dirasi. Manhaj dirasi itu artinya kurikulum pendidikan. Nah, kalau ada yang bertanya, apa kurikulum ya dalam agama Islam? Apa manhaj dirasi ya ilmi dalam agama Islam? Maka kita jawab, kurikulumnya adalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian ijma' para sahabat, ya kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah kurikulum dalam agama kita. Ya, kurikulum dalam agama Islam ini Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mulia yang sahih, dan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah kurikulum dalam agama kita, gitu ya. Jadi agama yang mulia ini memiliki kurikulum yang jelas, memiliki kurikulum yang sangat gamblang sekali, terang benderang, tidak ada ya keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat, kalau seorang mempelajari Qurannya, mempelajari hadis-hadis Nabinya, maka akan menjadi terang benderang baginya ya kurikulum agama yang mulia ini, dan dia bisa melihat Islam yang ya sebenar-benarnya, Islam yang sebenar-benarnya itu dari ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditambah dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik para jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.